Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Ini semester terakhir ya bagi kalian ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya bersyukur menemani kalian mulai semester awal sampai semester akhir ya. Dan saya benar-benar yang materi kali ini ya, ini adalah digital advertising, saya siapkan secara masak ya, karena saya melihat ini potensi yang luar biasa. Namun sebelum kita lanjutkan teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari di petang ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semoga apa yang kita pelajarin petang ini memang benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya lanjutkan, silakan absen seperti biasa di Google Classroom. Ya, sudah saya siapkan. Silakan tinggal kalian masukkan nama dan NIM kalian. Ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Semester ini saya mendapat kepercayaan mengemban atau mengampu mata kuliah legal dan media etik atau hukum dan etika media, dan yang sekarang adalah digital advertising ya. Saya mohon maaf yang kemarin itu saya salah melihat informasi dari Mbak Astrid. Saya pikir kemarin itu kuliah online, jadi saya jam 6 sudah siap di depan laptop, kok nggak diberi link ya. Saya cek lagi, loh ternyata saya salah baca, saya pikir kuliah online, padahal harus offline lah. Nggak nutut kalau saya harus berangkat ke kampus ya, karena rumah saya di pinggiran Surabaya. Jadi teman-teman, saya mohon maaf kemarin saya nggak bisa mengajar, nggak bisa bertemu dengan kalian, padahal kemarin adalah harusnya pertemuan pertama untuk mata kuliah media legal and media etik ya. Kalau bahasa yang atau nama mata kuliah yang umum namanya etika media massa. Oke. Hari ini saya mengajar yang lain, ya, ini adalah digital advertising. Ya. Hari ini pendahuluan ya. Oke. Kita akan review sejenak ya. Karena kita sekarang mata kuliahnya adalah digital advertising. Kalau nggak salah kita sudah belajar advertising 2 kali kalau nggak salah ya, berkaitan dengan advertising ya. Maka di sini kita lebih khusus ada kata digital ya. Kalau nggak salah yang pertama tentang principle advertising, introduction to advertising, terus kemudian strategic for advertising ya. Kemudian yang sekarang adalah digital advertising ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ya, bahwa namanya advertising atau terjemahannya adalah periklanan, itu sebenarnya adalah bagian dari promosi, dan promosi itu sendiri merupakan bagian dari pemasaran ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang masih ingat apa yang menjadi marketing mix, bagian dari pemasaran atau bagian dari marketing? Gak ada yang menyala kameranya ini? Agung? Wah, kameranya menyala nih Agung. Tuh kok hanya tangannya ada yang kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gung. Suaramu pelan sekali, lembut sekali kamu. Kayaknya, Pak. Maaf Pak, telat Pak.
Ya, silakan langsung absen, Gung. Jangan lupa. Absen di mana, Pak? Ya, seperti biasanya, Gung, di Google Classroom. Classroom. Saya ganti WA, Pak. Iya, ya. Ganti WA. Ya, kamu tinggal seperti biasa, tinggal masukkan namamu dan NIM-mu seperti kayak lupa dengan saya aja, Gung. Classroomnya sama dah, Pak, Mas Hendro. Loh, kan tadi siang sudah saya beri linknya. Ya beda lagi lah, Gung. Mata kuliahnya beda kok. Ya kan ganti WA, Pak. Ganti Tahu, WA. Pak. Hah? Oke. Bentar, Pak. Ya. Oke, kembali lagi ke tadi ya, bahwa kita kali ini belajar digital advertising. Advertising itu bagian dari promotion. Promotion bagian dari marketing. Ada yang masih ingat apa komponen dari marketing? Ya Allah. Yang price, place sama promotion itu apa? Apa itu ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. 4P itu yang lama, yang baru ada tambahan lagi 3P. Price, Pak. Price itu sudah disebutkan sama Tita, ya 4P. Promotion. Ya. Prices, Iya, kurang 3 apa, Hilda? packaging, kemasan, Produk. Salah, kemasan, salah. promotion, Promotion bagian dari 4P. Sudah disebut sama siapa namanya Tita kok tadi, Hilda. Kurang 3P. Yang disebut sama Tita tadi itu produk, price, place, promotion. Nah, sekarang kurang 3P itu apa? place, Place sudah disebut. Produk, price, place, promotion. Nah, ini yang lama, yang baru ada lagi tambahan 3P. 3P ini apa? Push bukan, Pak. Apa itu? Push. Push. Push, meong, meong. Enggak, Pak. Push marketing. Hah? Push marketing bukan. Push marketing bukan. Push itu didorong tak maksudmu? Push pull gitu ya, kayak tulisan di apa pintu Alfamart, Indomart gitu ya? Bukan. Biasanya ada, Pak. Ya ada memang. Bukan itu. Betul, satu. Terus packaging, proses, betul. Terus kurang satu. Physical. Physical? Fisik. Physical apa? Evidence. Iya, betul sekali. Septian nyatet ya berarti ya? Enggak, Pak. Siap ya? Silakan saya. Ini Septian. Ayo teman-teman, ya. Saya Kalau sih guys seragam, Rek. Oh, seragam, Rek. Dia awakmu Kita- on cam. Kita gak kali. oh iya saya loh. Dulu aku on cam dulu ya gue. Ya Bisa itu. Tapi iso gas kutok lho. LP di sana. Bergengsi pasti. Oh, LP di sana. Bergengsi banget. Minum, Aku Pak. udahan aku. Pak Yusuf. iya, Keng. Bentar Pak ini masih download Classroom, Pak. Nggak usah pakai download, pakai website itu loh, pakai browser Google classroom.google.com. Nggak usah download Lupa ya, aplikasi. Pak. Lah WA-nya sudah saya beritahu lewat WA tadi siang loh, Gung. Saya ganti, Pak. Gak ada pemberitahuan, Pak. Loh, iya dah. Yo awakmu dhewe gak gelem konfirmasi nak Pak Yusuf dan nomor bukan. Kan nggak tahu saya. Ketua kelas sekarang semester ini siapa? Yo pola. Rizky, Pak. Rizky. Ketua kelas semester ini Rizky. Hadir nggak Rizky? Iya, Rizky. Iya, saya Pak. Rizky. Oh, Rizky ya. Ganteng. Iya aja. Lah nggak menyala kameramu Ki. On cam. Calon cam cara. Santai ya, ampun. Asal masih ngeprint, Pak. Ya, teman-teman,
ketika saya mendapat mata kuliah ini saya sangat terhormat ya. Makanya seharian ini saya mikir, saya kepingin benar-benar saya membantu kalian untuk sukses ya. Makanya tadi itu saya riset sana-sana sampai tanya mahasiswa tetangga ya. Kebetulan tetangga itu anaknya kuliah di Universitas Brawijaya ya, Universitas Brawijaya. Prodinya adalah D3 Business and Digital E-commerce ya, mata kuliah program studinya, bukan mata kuliahnya ya. Ketika saya mendapat mata kuliah ini digital advertising, saya kepingin benar-benar kalian benar-benar memanfaatkan ini. Selama 3 semester sebelumnya kalian sudah sebekalin. Saya kepinginnya kalian benar-benar di mata kuliah ini kayak saya kumpulkan semua materi copywriting dan macam-macam, termasuk jurnalistik, itu benar-benar kalian saya kerahkan di sini mata kuliah ini. Kalian benar-benar jadikan ilmu ini untuk bekal kalian ya. Nah, kebetulan sekarang banyak universitas, tadi ketika saya riset tadi itu ternyata banyak universitas yang buka khusus program studi untuk namanya mata kuliah, namanya bukan mata kuliah, saya ulangi lagi, program studi ini namanya digital marketing ya. Di Unpad itu D4 ya, sarjana terapan STR. Di Unibra itu tadi mata kuliahnya Business and Digital E-commerce ya. Saya melihat lagi kayaknya ya Gung. Oh iya Pak. Ya, semakin banyak ya. Ya. Ini ilmu yang sangat berkembang kelak ya. Dan untuk yang di Universitas Brawijaya ini sama dengan kalian, baru semester 4 ini ya, baru 2 tahun ya. Jadi ini baru 2 tahun ini. Di Unpad ini malah mungkin baru 1 tahun ya. Artinya kalian startnya bareng sebenarnya ya. Dan saya pikir-pikir tadi itu apa sih, saya lihat kurikulumnya mereka. Yang membedakan kalian dengan mereka itu adalah kalian lebih ada bekal di desain. Ya, di mereka itu nggak terlalu banyak ke desain, karena kalian mata kuliah prodi kalian kan ada visual media, ada visual media communication ya. Sedangkan mereka lebih, saya lihat itu mata kuliahnya desainnya nggak terlalu. Jadi kalian menurut saya lebih kuat di desain itu ya. Misalnya contoh, kalau kalian nanti bikin untuk YouTube atau bikin desain untuk promo di Instagram, kalian harusnya lebih bagus ya. Cuma mereka mungkin menang di programming, tapi saya ingat kalian juga sama kok. Jadi saya lihat tadi itu kalian juga dapat mata kuliah yang sama. Kalau nggak salah di semester berapa saya bantu kalian untuk belajar tentang web design kalau nggak salah ya, mata kuliah di semester berapa. Jadi hampir sama kok. Karena tadi itu saya ngobrol juga dengan mahasiswa UB tetangga itu, mereka juga hanya diajarin HTML basic ya, tidak diajarin programming ya. Ya HTML, CSS yang kayak kemarin dulu ya. Di kalian kan nggak juga diajarin yang HTML advance yang kayak PHP dan MySQL kan. Jadi sebenarnya sama ya, sama. Cuma mereka lebih lama 3 tahun dan mungkin pakai nama besar, yaitu Universitas Pajajaran dan Universitas Brawijaya. Jangan khawatir ya, saya bantu kalian sekarang dengan tadi itu. Makanya saya mikir semester ini saya akan benar-benar membantu kalian, tapi tolong kalian juga bantu saya ya. Saya akan bantu kalian juga bantu saya. Bagaimana Pak Yusuf saya bantunya Bapak, yaitu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya. Karena apapun yang kalian pelajarin ini benar-benar langsung kalian bisa manfaatkan ya, bisa kalian praktekkan ya. Tadi seperti yang saya bilang tadi, ini saya tanya aja marketing mix yang kalian harus kuasain aja, kalian masih dalam bahasa Jawanya itu plegak-plego, aneh. Padahal namanya marketing itu sebenarnya cuma belajar 3 menurut saya ya. Yang pertama komponen marketing yang dinamakan 4P plus 3P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Terus kemudian yang kedua kalian belajar namanya STP ya, segmentation, targeting, positioning ya, STP tadi marketing mix, STP, dan yang terakhir ini kalian cuma harusnya belajar namanya consumer behavior ya. 3 hal ini kalau kalian menguasai, sebenarnya sudah menguasai ilmu marketing pada dasarnya. Jadi jangan sampai kalian yang 3 dasar ini, 3 hal yang sederhana di dalam marketing ini kalian plegak-plegu dalam arti bahasa Jawa ya. Jadi kalau benar-benar harus kuasain ya.
belum sampai kita menukik yang lain-lain. Tapi intinya kalau kalian sudah menguasai 3 hal ini, yaitu product, price, place, promotion, kemudian people, process, physical evidence, ditambah segmentation, targeting, positioning, dan kemudian consumer behavior, kalian akan bisa lebih menguasai tentang marketing. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi mata kuliah kita adalah digital advertising. Ya. Jadi kita lihat marketing mix itu ada 7 ya. Yang lama adalah 4P, yang baru ada tambahan yaitu 3P ya. Kemudian promotion mix. Nah, ini harusnya belum saya keluarkan dulu. Promotion mix apa? Ada 4. Sales promotion tadi. Ayo Van, masa lupa kamu, kata nyatet tuh, Tita lu nyatet. Septian, gak usah dicatat lah, bisa boleh tak sebutkan sekalian sudah hafal di luar kepala ini. Personal selling. Ya Pak ya. Tuh, Personal terus selling. Terus sebentar Pak catatannya. apa? Tadi pertanyaannya berapa? Pertanyaannya promotion mix. Siapa sing takut mau? Relation, Pak. Dimas, Pak. Oh, Dimas. Ya, Mas apa? Mas promotion mix. Saya tadi habis ini, Pak. Suaramu kayak iku apa jenenge Terminator. Transformer. Suara Transformer bar iki dadi apa? Monster Avanza. Oh, Temboro ada. Apa dia tadi monster iku gawe bis ya dia tadi bis ya dia. Tim gue strepsil, Dim. Gue strepsil. Quran Mukasar, weh. Udah dimasak. Iki suaranya sapa meneh ki arek cilik melok iki sapa iki kuliah arek cilik. Borak pakai borak. Ayo kembali promotion mix apa? Sales promotion. Oke, sales promotion 1, 2. Personal selling. Nah, 3. Sama advertising. Kurang 1. Advertising. Ya, advertising yang keempat, yang nomor 3. Public relation. Oh, ya. Place. Betul sekali ya. Tolong diingat-ingat teman-teman jangan sampai lupa ya. Jadi marketing mix ada 7. Nah, kita lihat tadi terakhir itu yang lama itu ada promotion. Lah promotion itu ada 4 yaitu sales promotion, personal selling, public relation, dan advertising. Coba kita lihat dulu. Marketing mix. Marketing mix ini ada produk. Berarti harus punya produk ya. Nggak mungkin kita akan jualan kalau tidak punya produk ya. Tentu produk ini dalam arti luas ya. Kemudian ada price itu harga. Kemudian ada distribusi, kalau tidak distribusikan barang itu tidak diterima oleh konsumen, bagaimana mereka membeli tentang produk kita. Tolong mic-nya dimatikan dulu kalau enggak itu suaranya kayaknya jadi feedback. Tidak. Kemudian Di perjalanan, Pak. ya, kemudian promosi. Ya, terus kemudian promosi ini ada 4 ya. Kuncinya di promosi ini ada 4 ya. Yang pertama ada kata sales, berarti di sini lebih ke arah penjualan ya, lebih ke arah penjualan di tempat ya. Kemudian ada personal selling, ada kata-kata personal, berarti lebih pendekatan individu ya.
Kemudian public relation, ada kata public. Nah, public ini adalah ke masyarakat. Kemudian baru yang ini sekarang kita pelajari adalah advertising. Mohon teman-teman komponen marketing ini kalian benar-benar di luar kepala. Jadi kalian tahu bahwa kedudukannya advertising itu di mana. Ya, sebenarnya advertising ini adalah bagian kecil dari marketing. Ya, bayangkan di marketing ada 7, salah satunya promosi, dan promosi itu ada 4. Nah, di 4 itu salah satu advertising. Jadi sebenarnya advertising ini hanya bagian kecil. Ya, karena itu saya simpulkan bahwa digital advertising itu tidak sama dengan digital promotion. Ya, karena advertising itu bagian dari promotion, sedangkan promotion lebih luas, tidak hanya advertising. Dan digital promotion tidak sama dengan digital marketing. Ya, karena promotion itu bagian dari marketing. Marketing tidak hanya promotion. Namun tadi saya pikir-pikir kalau saya hanya mengajar digital advertising, kayaknya kalian sudah waleh ya dengan saya ajarkan advertising, meskipun mungkin tadi lupa ya. Kita pernah belajar principle advertising, introduction to advertising, kemudian strategic advertising ya, ada copywriting ya. Jadi saya pikir udah, saya mau kembangkan lagi ya. Jadi digital advertising ini saya akan mengangkat lebih besar, lebih luas ya, supaya benar-benar saya kumpulkan apa yang kalian pelajarin selama 3 semester sebelumnya, yang khususnya yang saya ajarkan loh ya, saya nggak tahu yang lainnya, supaya saya jadikan satu dan kita jadikan benar-benar ilmu kalian yang memang nanti benar bermanfaat. Maka semester ini digital advertising ini saya anggap sebagai mata kuliah namanya digital marketing, meskipun digital marketing tidak sama dengan digital advertising, karena advertising bagian dari promosi bagian dari marketing. Tapi saya tarik semua supaya lebih luas, meskipun mungkin tidak terlalu luas ya. Nah, saya tarik seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, digital marketing di kampus lain itu bukan hanya satu mata kuliah sendiri, tetapi satu program studi sendiri yang dipelajari selama 3 tahun ya. Saya sudah lihat kurikulumnya dan itu hampir sama dengan kalian ya. Nah, di sini ada kata digital ya. Kemarin di mata kuliah jurnalistik juga sudah saya ajarkan, bahkan di advertising juga saya ajarkan bahwa digital ini adalah non-konvensional, media non-konvensional. Yang menamakan media konvensional itu adalah seperti pers ya, elektronik ya. Pers itu seperti koran, majalah gitu ya. Kemudian elektronik seperti televisi, radio. Sedangkan di luar itu ada namanya digital. Kalau sekarang saya memudahkan, digital itu adalah internet. Meskipun tidak berarti bahwa internet itu hanya digital, padahal digital itu lebih luas ya. Makanya lebih tepatnya memang digital ya. Tapi kita akan lebih di sini maka di semester ini khususnya mata kuliah ini saya akan tarik lebih luas. Kita akan belajar tentang digital marketing, artinya marketing yang memanfaatkan internet. Ya, saya sederhanakan seperti itu. Marketing yang memanfaatkan internet. Ya. Jadi digital marketing adalah kita akan belajar secara luas untuk bagaimana menerapkan strategi pemasaran lewat digital. Nah, oke, sekarang kita akan mulai ya. Ada yang tanya tadi, suara jedung gitu apa tadi? Ada yang tanya? Nanti aja kalau tanya ya. Oke, kita akan mulai secara awal ya, permulaan ya. Sekarang anggap saja kalian punya 2 jalan ya, kalian punya 2 jalan. Jalan yang pertama setelah lulus ya misalnya, atau sekarang pun bisa dimulai ya. Jalan pertama, kalian sebagai karyawan ya, kerja di sebuah perusahaan atau instansi lah, pokoknya di sebuah lembaga. Kemudian yang kedua adalah kalian berbisnis sendiri ya. Dua-duanya memiliki tujuan ya. Di lembaga ini tetap adalah bagaimana produknya ini laku. Di bisnis juga kalian punya laku, karena di apapun semuanya pasti kepinginnya adalah mereka laku, apapun ya. Kecuali mungkin ya tadi itu bukan lembaga profit, tetapi kayak misalnya yayasan. Tapi yayasan pun juga butuh marketing kok ya. Misalnya contoh kayak masjid pun itu juga harus mempromosikan kalau misalnya mau perlu pembangunan. Jadi
Anggap saja semuanya, apalagi kalau kalian kerja di perusahaan ya. Oke. Sekarang yang kita lakukan ya, anggap saja misalnya kalian bisa milih lah, tapi mungkin kalau mau gampang kita jadikan satu aja, yaitu kalian sebagai pebisnis. Ya, kalian pebisnis, kita anggap saja sekarang, karena kalau pebisnis kalian bisa lakukan sekarang ya. Kalau misalnya nanti kalian sebagai karyawan ya nanti mungkin nanti ya, tapi sekarang yang untuk pebisnis bisa lakukan sekarang ya. Maka kenapa saya buat seperti ini, supaya kalian sudah tahu jalan apa urutannya, dan kita nanti selama 1 semester ini benar-benar menerapkan itu. Yang pertama adalah marketing tadi, adalah kita harus punya produk ya. Produk di sini dalam arti luas ya, karena produk itu bisa barang, bisa jasa, bisa merek, bisa event ya, banyak, ada 7 ya. Anggap saja produk itu barang dan jasa, padahal ada 7 yang lain. Sekarang ya, bayangkan ya, bukan bayangkan lah ya, nanti setelah ini pertemuan ini kalian tentukan produk kalian yang kalian mau jual apa ya. Langsung kita praktek, kalian tentukan satu produk aja yang kalian mau jual ya. Pak Yusuf nggak punya produk, gampang sebenarnya, produk apapun bisa dijual ya. Entah itu produk kalian sendiri, produk tetangga, produk saudara, produk kerabat, atau produk orang lain ya. Karena itu nanti supaya langsung praktek ya, supaya kalian nanti kendalanya di mana nanti kita bisa bahas ya. Jadi pertama kita harus punya produk ya. Kemudian yang kedua, kalian harus punya harga ya, karena produk itu untuk sampai diakuisisi oleh konsumen ya harus ditimbal balik dengan harga. Nah, harga ini juga ada banyak ya. Kalian tentukan ya. Sebentar, sebelum mungkin saya tanyakan, harga itu bagaimana menentukan harga itu sebenarnya? Gimana menurut kalian, teori sederhananya penetapan harga itu seperti apa? Kenapa, Wilde? Kualitas. Bukan. Bagaimana menetapkan harga? Oke, yaitu memang kualitas ini. Secara sederhana ya. Jadi untuk menetapkan harga itu sebenarnya sederhana, yaitu harga ya, harga yang berdasarkan biaya produksi, namanya HPP, yaitu bagaimana untuk sampai barang itu jadi ya. Itu bagaimana ya, sampai termasuk di luar produksinya ya. Jadi misalnya biaya marketing ya, termasuk juga misalnya ada biaya trainingnya untuk pegawai, pokoknya total ya. Kemudian ditambah profit, itu adalah harga ya. Contoh misalnya saya jualan sambal pecel ya, kalian tahu sambal pecel ya. Untuk bikin sambal pecel ini saya butuh kacang, saya butuh lombok, saya butuh apalagi ya, saya tumbuk kemudian jadi sambal pecel ya. Sambal pecel ini saya bungkus lagi di dalam kemasan ya. Kemasan itu ada yang kemasan sederhana, ada yang kemasan bagus ya. Kemudian ada kertasnya, stikernya ya. Nah, dari situ itu berarti sudah ada biaya ya, dari saya beli bahan, termasuk di charge, misalnya saya dianggap pegawai untuk memproduksi itu, saya bayar harian berapa ya. Itu total semuanya, termasuk nanti adalah saya akan pasang iklan di mana seperti itu, marketing, itu di total berapa. Misalnya contoh untuk 1 kilo, karena mungkin saya hanya bikin 1 kilo, sekali bikin mungkin sampai sekitar 50 kilo ya kan. Karena kalau beli sedikit malah susah, langsung satu batch ya, namanya satu produksi kayak gitu, misalnya 50 kilo, tapi saya hitung 1 kilonya itu misalnya adalah 4.000, 50.000 ya. Kebetulan kemarin saya jualkan tetangga itu adalah sambal pecel atau bumbu pecel ya. Itu saya dapat harga dari dia itu adalah 50.000 per kilo kalau nggak salah ya. Tapi dalam keadaan gelondongan ya, masih belum dikemas seperti itu ya. Sehingga kalau saya menetapkan harga, nah saya ingin dapat profit berapa. Jadi kalau saya jual 1 kilo, kalau saya ingin untungnya misalnya 10.000, berarti saya jual 60.000 ya. Ini dalam keadaan 1 kilo loh ya. Jadi kalau misalnya saya jual 1 kilo itu mungkin berat ya, saya akan jual dalam kemasan kecil.
misalnya 100 gram ya. Kemudian ada yang 150 gram, 250 gram. Nah, ini saya butuh untuk biaya lagi untuk ngemas. Saya beli bahan lagi ya. Berarti harganya mungkin bisa berbeda lagi ya. Jadi kalian tentukan harga ya. Paling gampang memang barang itu sudah jadi, sudah dapat harganya ya. Kalian tinggal mendapat kalian tetapkan aja profitnya berapa. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalian tentukan distribusinya itu seperti apa ya. Kalau distribusi sebenarnya ada beberapa jalur ya di mata kuliah di marketing ya. Di semester ini saya ngajar untuk mahasiswa OM ya. OM yaitu marketing principles ya. Distribusi itu ada banyak ya. Ada yang langsung ya, direct, jadi dari produsen langsung ke konsumen ya. Misalnya lewat direct sales ya. Misalnya kalau sekarang misalnya menggunakan kurir ya, dikirim pakai JNE dan macam. Ada yang mungkin pakai tradisional dalam arti dititipkan ke produser, dititipkan ke grosir, kemudian dititipkan kepada retail, dititipkan ke toko dan macam-macam ya. Oke, ini kalian tentukan ya bagaimana. Kalau untuk mungkin latihan selama semester ini mungkin paling gampang adalah distribusinya adalah lewat online. Ya, lewat direct ya. Jadi nanti misalnya ada orang beli ya kalian kirim lewat JNE dan macam-macam ya. Keempat ini adalah ini yang kita akan pelajarin ya semester ini, yaitu adalah digital marketing. Nah, untuk itu semua ya kalian butuh yang dinamakan sebagai posisi kalian di online ya, karena di sini kita bicara tentang digital marketing, maka kalian perlu juga posisi digital kalian. Pak Yusuf, kenapa seperti itu? Ya, anggap saja sekarang kita kembali ke sebelum digital, ke tradisional. Misalnya tadi saya jualan bumbu pecel ya, atau sambal pecel ya, istilahnya orang-orang ya. Untuk misalnya saya supaya dapat untung dengan apa yang saya tadi, meskipun saya tidak memperoleh ya, jadi saya kulaan ya dari tetangga saya itu. Saya harus punya posisi ya, posisi saya yang sebelum ya, kita belum ngomong digital ya, di offline ini saya punya posisi apa, misalnya contoh saya pasti punya namanya kayak kantor ya, misalnya kayak gampangannya pusatnya yaitu misalnya rumah saya ya, misal ya. Nah, kemudian kalau yang tradisional bisa saja mungkin saya punya stand di pasar ya. Atau mungkin selain saya punya stand pasar, saya titipkan ke stand-stand yang lain ya, di pasar yang sama atau mungkin di pasar yang lain ya. Ini yang namanya posisi offline ya, posisi online. Nah, sekarang kalau online, untuk di online ini kalian juga harus punya posisi. Lupa Yusuf, kenapa kok harus seperti itu? Ya kalau kalian tidak punya posisi, bagaimana orang bisa menemukan kalian ya. Contoh yang paling sederhana ya, kalian punya rumah itu untuk didatangin misalnya, ditemuin ada orang butuh gitu ya. Ya paling enak lagi kalau punya stand, punya toko ya, punya gudang ya, datang ke situ langsung kemudian ngambil barangnya seperti itu. Lah, untuk yang digital ini ya, posisi yang di offline tadi bisa dipakai. Ya, posisi yang di offline kalian masih bisa jualan teh di rumah, punya juga mungkin toko ya, punya stand, oke, itu masih bisa dipakai. Terus sekarang di online ini kalian tambahkan lagi apa itu posisi online. Kalian misalnya punya HP, punya telepon, punya kontak ya. Sekarang telepon rumah sudah jarang ya. Telepon saya aja yang telepon rumah juga saya matikan barusan ya, sudah jarang. Tapi ini ada sesuatu yang dikontak ketika orang butuh ya. Dan telepon itu unik ya, nggak pernah ada yang sama satu orang dengan yang lain, nggak mungkin. Misalnya nomor saya 08 berapa itu nggak mungkin ada, karena kalau misalnya sama mungkin nyambung ke yang lain, makanya beda ya. Kemudian berikutnya ada sosial media ya, posisi kalian bisa kalian letakkan di sosial media. Orang bisa mencari atau kalian bisa memberitahu, ini loh, kalau kamu mau beli di sosial media ada di sini ya. Atau kalian juga punya website ya. Website itu bisa blog yang kemarin kalian tugasnya itu di jurnalistik ya. Atau mungkin website ya, website, dan bahkan mungkin yang lebih canggih websitenya sudah lebih kompleks yang dikerjakan sama kayak perusahaan saya, yaitu web design ya.
Terus kemudian kalian mungkin punya toko online, ya. Kalian tadi punya toko offline, ya. Kalian punya toko online, ya. Toko online ini nggak ada bentuknya, ya. Bentuknya ya di internet, seperti di Lazada, Tokopedia, Shopee, ya, Blibli dan lain-lain, ya. Terus kemudian berikutnya adalah posisi kalian bisa kalian letakkan posisi kalian itu di direktori. Direktori itu apa? Direktori daftar, ya, daftar bisnis, ya. Jadi kalau mau sederhana itu misalnya saya datang ke kampus, saya ingin tahu misalnya, saya ingin mau ketemu Agung misalnya. Oh sebentar, misalnya. Saya tanya ke Mbak Astrid misalnya contoh ya. Mbak Astrid akan ngambil namanya direktori, terus kemudian dilihat, oh mungkin berdasarkan tahun masuk misalnya. Kemudian berdasarkan program studinya, kemudian ketemu misalnya. Nah, atau mungkin sekarang sudah canggih, ya. Oke, sebentar Pak, dia ngetik itu mungkin di sistem informasinya kampus diketik Agung, ketemu. Agung siapa ini Pak? Karena di sini ada keluar beberapa Agung. Agung yang VMC misalnya. Oh, ini Pak, ya kayak gitu. Sama, ketika saya butuh sesuatu, saya butuh saya posisinya juga ada di direktori, ya. Nah, maka kita butuh direktori online. Semester ini kita akan belajar ini semua, ya. Bagaimana memperkenalkan atau mempromosikan posisi kalian di online selama 1 semester, ya. Kecuali yang poin yang 1 posisi offline, ya. Atau mungkin yang kedua karena telepon HP ya sudah seperti itu. Tapi kita akan belajar bagaimana mempromosikan sosial media kita, mempromosikan website kita, mempromosikan marketplace kita, mempromosikan direktori online. Ini yang kita akan pelajarin selama 1 semester. Lah, jadi ini ya di website itu ada blog, website, direktori, termasuk email, sosial media ada Facebook, Instagram, YouTube, mungkin banyak ya. Tapi mungkin saya akan fokus di sini 3 ini, Facebook, Instagram, YouTube. Twitter Pak? Kayaknya juga enggak ya. Sementara ini ya. Terus kemudian untuk marketplace ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya. Mungkin kita akan fokus di beberapa untuk yang saya ajarkan di kelas ini ya. Tapi enggak terbatas itu aja. Jadi pada dasarnya semester ini kita akan belajar itu ya. Kalau saya gambarkan secara detail seperti ini. Ya. Jadi kurikulum yang kita pelajarin selama 1 semester pada dasarnya ada website ya. Maka kita akan pelajari namanya SEO ya, SEO. Karena ketika orang mencari sesuatu, misalnya bisnis kita, mereka akan menggunakan SE, search engine ya, kemudian diketik harusnya perusahaan kita muncul. Nah, supaya atau produk kita muncul sehingga dibeli ya. Lah, ternyata karena produk itu atau perusahaan itu banyak ya, ada yang posisinya di atas ya, di halaman 1, tapi mungkin ada di halaman 2 dan seterusnya. Kecenderungannya orang untuk ngeklik ada di halaman pertama. Maka pertanyaan kita bagaimana menjadikan bisnis kita ada di halaman pertama. Nah, itu adalah tugas dari SEO ya. Saya bersyukur dari mata kuliah ini, maka kemarin saya cuma singgung-singgung sebentar, tapi kita akan fokus juga lebih banyak belajar tentang SEO ya, karena di digital advertising ini ya. Kita akan belajar apa itu mindset bermain SEO, memahami algoritma Google, persiapan membuat website. Kayaknya ini sudah, persiapan konten ini juga sudah di mata kuliah copywriting. Kemudian plugin tambahan, optimasi SEO, studi case ya di halaman Google ya, studi case 3 website di halaman 1 Google. Ya, ini yang berkaitan dengan website. Ya, ini. Ya, kemudian kedua adalah kita akan belajar tentang sosial media. Tadi sosial media saya adalah 3 ya, sambil cuma 3 aja, Facebook, Instagram, YouTube ya. Di Facebook kita akan belajar tentang riset produk, riset kompetitor, membuat akun branding personal, membuat fanpage yang menjual, teknik berjualan di grup FB dan iklan di FB. Ya. Kemudian ini di sosial media yang lain ada Instagram ya. Instagram nanti kita juga belajar hampir sama kayak Facebook. Dan kemudian kita ada sosial media yang lain adalah YouTube. Ya, sama juga kita belajar hampir sama yang kayak di FB. Ya, jadi di sini ada website ya. Saya tidak akan mengajarin kalian bagaimana membuat website ya. Kemarin sudah ada mata kuliahnya. Sekarang kita hanya mengoptimasi website kita. Terus kemudian kita sosial media, dan terakhir adalah kita memanfaatkan marketplace ya. Marketplace yaitu membuat dokumentasi yang menjual, membuat laporan keuangan, studi kasus ya,
customer support marketing, copywriting, paneling, bangun reseller, ya seperti ini. Jadi sama satu semester ini kita akan belajar seperti ini. Dan pada dasarnya sebenarnya mata kuliah digital digital marketing ini sebenarnya di kampus lain dipelajarin selama satu program studi alias selama 3 tahun ya. Tapi saya kumpulkan karena pada dasarnya kalian kemarin sudah belajar ya. Saya coba ngumpulkan ya, daripada saya mikir tadi hanya mengajar digital advertising terlalu kecil ya, dan toh seingat saya sudah saya banyak singgung dengan digital advertising, tapi digital marketing ya. Tadi saya minta izin ke kampus, Pak, saya kepingin mahasiswa saya ini lebih bisa praktis, bisa mempraktekkan ilmunya. Nah, berarti agak berbeda dengan kurikulum yang diminta sama LP3I. Oh nggak apa-apa Bu Yusuf, silahkan ya. Yang penting anak-anak dapat ilmu dan bisa praktek. Oke ya, memang itu yang saya minta ya. Jadi ini yang kita akan belajar. Dan kita akan belajar selama 1 semester. Gampangannya kita belajar 3 tahun, saya akan manfaatkan dalam waktu 1 semester. Karena itu memang berat, saya juga berat bagaimana menyusun itu. Tapi pada dasarnya juga sudah terkurang karena ada beberapa mata kuliah itu sudah kita belajar ilmu itu. Ya, saya juga minta bantuan kalian. Adalah kalian harus rajin untuk mengerjakan tugas, tidak hanya sekedar tugas ya, tapi kalau bisa benar-benar dikerjakan sungguh-sungguh. Karena itu langsung di pertemuan pertama ini tugasnya adalah kalian membuat posisi online ya. Tugas kalian adalah membuat posisi online, karena kalau kalian tidak punya posisi online, kita tidak akan bisa bicara namanya digital marketing seperti ini ya. Berarti kalian harus punya ya padahal ini saya belum bicara yang ini loh teman-teman. Karena pada dasarnya harus punya ini 3 ini 1, 2, 3 ya. Baru kita belajar yang keempat ini ya. Tapi untuk memulainya kita harus punya nama posisinya. Jadi kalau kita mau lari ya, kita akan, kalau bahasa Inggris itu namanya get set ya, yang kayak apa ya, yang kayak duduk gitu ya, kayak jongkok ya. Posisinya yaitu ya, posisinya kita di mana sebenarnya. Kalau kita nggak punya posisi ya kita nggak akan bisa start ya. Nah, untuk itu tugas kalian adalah 1 ya, kalian harus memiliki hal di bawah ini ya. Kalau sudah monggo nggak masalah, tapi kalau belum silahkan daftar ya. Yang pertama adalah kalian harus punya website ya. Silahkan bisa website yang kemarin, tugas kemarin, yaitu jurnalistik itu ya, bisa dipakai. Atau kalian mau bikin sendiri khusus monggo ya. Karena yang sekarang ini kita akan lebih fokus tentang penjualan. Monggo kalau mau bikin sendiri ya monggo. Toh ilmu yang kemarin kalian sudah tahu. Kalau mau bikin lagi ya tentu mudah ya, karena pada dasarnya sudah belajar. Ya, kalau mau pakai yang lama bisa. Cuma kemarin itu yang lama itu kan lebih ke arah personal blog, ke arah portofolio kalian. Tapi ini kita akan lebih ke arah produk ya. Jadi yang pertama silakan kalian screenshot website ya. Website itu bisa blog ya, bisa website beneran yang kemarin kalian belajar website itu, web design. Kemudian yang kedua, kalian harus punya Facebook account ya. Facebook account ini kalau misalnya kalian sudah punya Facebook dan tidak mau terganggu, monggo bisa daftar ya. Atau kalau mau lebih tepat lagi adalah kalian bikin Facebook page ya. Nanti kita akan belajar lebih detail, tapi kalian bisa mulai dulu dengan Facebook profile ya, karena Facebook page itu harus punya Facebook profile ya. Kalian punya Facebook akun ini ya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, kalian harus punya akun Instagram ya. Kemudian kalian punya channel YouTube. Dan kalian ini yang mungkin belum pernah ya, kalau yang 1, 2, 3, 4 kayaknya kalian sudah punya ya. Yang kelima ini kalian harus punya toko di marketplace ya. Saya minta yang marketplace ini kalian minimal punya 3 ya, punya 3 ya. Ya, ini adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kenapa? Karena untuk bikin toko yang di 3 ini kayaknya paling mudah ya. Kalian tinggal daftar seperti biasa. Sedangkan kayak Lazada sama Blibli ini agak lebih susah ya, karena kalau nggak salah harus ada kayak dokumen-dokumen ya, dan kalian belum punya dokumen kan. Kalau Tokopedia kayak daftar biasa ya. Kebetulan saya pernah daftar Tokopedia sama Shopee
ya. Bukalapak itu kayaknya belum pernah, tapi dua ini sudah saya daftar, bahkan sudah saya jualan, ya. Tokopedia sama Shopee, ya. Jadi kalian punya satu, ya, website, Facebook, 2, 3 Instagram, 4 YouTube, kemudian 5 adalah Bukalapak, 6 Shopee, dan 7 adalah Tokopedia. Jadi kalian punya 7, kalian screenshot, ya, screenshot, kemudian insertkan, ya, di dokumen standar yang biasanya itu, ya. Kemudian kalian convert ke PDF, ya. Convert, sekali lagi convert, ya. Ketika kalian tidak convert ke PDF itu nanti saya ngoreksinya susah, ya, karena saya harus download, ya. Tapi kalau dalam bentuk PDF itu langsung bisa dilihat langsung, bisa langsung saya nilai, tidak perlu saya download. Kemudian submit ke Google Classroom, ya. Jadi tugas kalian ini adalah kita akan belajar 1 semester ini perlu modal, perlu persiapan, ya, posisinya ini, ya. Kalau nanti kita akan lihat satu persatu. Saya nggak mau waktu terbuang di pertemuan selanjutnya kalian bikin gitu loh. Bikin itu sudah sekarang, ya. Bukan di kuliah ini juga, malah setelah kuliah ini kalian kerjakan sebagai tugas, berikutnya sudah ready, kita akan manfaatkan lagi lebih detail, ya. Jadi karena waktunya terbatas, waktu yang mau diajarkan banyak, ya, jadi kita akan lebih menghemat seperti ini, ya. Ada pertanyaan? Oh, ada centung. Pak, untuk marketplace-nya emang harus 3. Iya, harus 3. Ya, karena itu yang paling gampang, ya. Ya, saya kepinginnya lebih banyak lagi karena kita bukan sekedar nyoba, ya, tapi kalian belajar, ya, sehingga kalian bisa melihat. Tapi yang saya tahu Lazada, Blibli itu persyaratannya lebih susah dibanding Shopee, ya. Terus terang saya nggak tahu yang sekarang persyaratan yang sekarang terbaru. Monggo nanti kita diskusikan di grup bagaimana persyaratan untuk Shopee, Tokopedia sama Bukalapak. Saya takut ini juga persyaratannya juga mungkin makin ketat. Tapi pengalaman saya kemarin Bukalapak buka stand, ya, buka toko di Lazada, di Tokopedia sama Shopee itu mudah, ya, tinggal daftar seperti biasa, ya. Sedangkan yang lain itu kayak ada Siup, ada macam-macam, itu agak susah, NPWP kayak gitu, ya. Saya nggak tahu yang sekarang, ya, nggak tahu sekarang. Mari nanti, Pak, ya. buat Shopee terus Tokopedia itu pakai Pak, pakai buku tabungan terus Enggak. sama NPWP. Masa pakai begitu? Pak? Enggak. Kalau Iya, yang Pak. sekarang, Iya, Pak. yang sekarang, Iya, Pak, masih pakai, Pak. Saya itu mau daftar, tapi harus pakai buku tabungan. itu apa tadi itu? Shopee sama? Shopee sama Tokopedia. Oke. Berarti kalian punya nggak itu persyaratan itu? Kalian punya nggak persyaratan itu? Belum, Pak. Belum punya semua. Buku tabungan nggak punya? Pinjam buku tabungannya orang tua atau kakak bisa nggak? Iya, nggak tahu, Pak. Kan itu pada dasarnya kita tidak ngambil, tapi itu sebenarnya nanti uangnya itu kalau memang benar transaksi, uang itu nanti akan ditransfer ke rekening itu, ya. Oke. Berarti ada aturan yang baru, ya. Dulu waktu saya bikin itu nggak ada persyaratan seperti itu, ya. Saya sudah mendaftar di Tokopedia sama Shopee. Kalau memang sekarang aturan baru, coba persyaratannya apa, Agung tadi, Gung? Apa, Dimas? Buku tabungan sama Buku tabungan, Pak, sama NPWP, Pak. NPWP. Kalau NPWP susah. Yang pakai pajak itu, Pak, kayaknya, Pak. Ya, kalau Ya, cuma itu. nggak, kadang-kadang itu ya nggak tahu, ya. Coba apakah itu persyaratan wajib atau opsional? Karena biasanya Pak, untuk yang buat mitra, Pak. Kalau yang buat biasa gitu, kan, misalnya saya buat akun terus langsung buka toko sendiri, itu bisa. oh ya itu aja. Ya, itu yang saya buka seperti itu. Ya, kita belum sampai tingkat lanjut. Kecuali nanti kalau kalian memang sudah serius, ya, monggo ditingkatkan tingkatannya ke mitra, ya. Oke, Pak. Ya.
Jadi itu teman-teman, tugas kalian ya. Di pertemuan ini kita akan mulai dengan start itu, dan kita akan gabungkan semua ilmu yang kita pelajarin selama 1 semester ini ya, terus kemudian kita akan mulai belajar ya. Kita akan memanfaatkan media digital ini untuk marketing kita ya, untuk supaya gampang. Marketing kita adalah produk. Pak Yusuf saya jasa ya, produk aja dulu lebih gampang supaya sama ya. Nanti kalau kalian sudah menguasai silakan, mau jasa, mau nama, mau event, mau brand, mau dan macam-macam ya. Karena produk itu ada 7 ya. Yang kita tahu produk itu cuma 2 produk, yaitu terlihat dan jasa. Padahal banyak ya, termasuk misalnya kita menjual caleg ya. Menjual caleg itu sebenarnya nggak ada produk, nggak ada jasa, tapi kita jual nama ya, itu sebenarnya juga produk ya. Oke, mungkin pertemuan pertama seperti itu ya. Seperti sudah saya jelaskan, di digital marketing ini kita akan bagaimana membuat strategi marketing tetapi menggunakan media digital, atau lebih tepatnya menggunakan media internet ya. Nanti di pertemuan kedua kita akan mulai setelah start itu adalah yang kayak tadi itu di 4P, yaitu di product, price, place. Maka di tugas sebelum pertemuan kedua, tolong kalian tentukan produk kalian yang kalian mau jual apa. Kalian tentukan ya. Jadi tugas pertama jelas sudah tadi itu ya, kita sudah bikin start. Yang setelah kita start ya berarti kita harus mulai jalan, bahkan mulai lari. Nah, salah satu yang kita bawa kayak misalnya lari estafet, tongkatnya itu adalah produk. Kalian tentukan ya, produk apa yang kalian mau jual ya. Saya kepinginnya itu sesuatu yang real ya, bukan itu ya. Coba lihat tetangga yang punya produk apa. Kayak saya lihat kemarin itu tetangga, kebetulan tetangga itu bikin bumbu pecel, sambal pecel ya di rumahnya ya. Saya datangin, saya bilang saya mau jualkan ya, tentu dia seneng ya. Dan saya juga nggak mengeluarkan biaya sebenarnya, saya cuma harganya berapa ya. Kemudian saya tentukan harganya, saya cuma pinjem ya, gampangannya pinjem, saya fotoin terus kemudian saya mulai jual ya. Nanti kalau memang ada order, kan uangnya sudah dikirim kan ya, saya baru pesan ke dia. Jadi pada dasarnya bahkan saya sudah punya perjanjian dengan dia. Nanti kalau misalnya ada pesanan itu yang ngirim dia, jadi tangan saya itu benar-benar bersih ya, dalam tanda petik ya. Nanti ketika dapat order, saya bilang ke dia, saya kontak, tolong dikirim ke sana ya. Dia sendiri yang bungkus ya, termasuk ngirim ke alamat ya, dropship ya. Jadi nanti kalau barang itu sudah diterima, nanti kan diberitahu sama marketplace, oh barangnya sudah nggak ada komplain, nanti uangnya akan ditransfer atau dikumpulin lah. Nah itu nanti akan saya berikan ya. Saya bilang seperti itu, dan pada dasarnya mereka senang karena selama ini dia jualan lewat marketing offline aja ya. Saya bantu online dan tidak merugikan dia ya. Saya tidak menyetok, dia harus nyetok ke saya, nggak ada. Dan dia cuma, Pak Yusuf jangan dadak gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya akan bisa bilang 2-3 hari gitu ya, karena kadang-kadang dia memproduksi nggak banyak. Untuk yang kasusnya saya ya, jadi dia bikin berapa kilo langsung dikemas, kemudian langsung dibagikan ya. Nah ini kalau saya ada orang beli lewat online, kemungkinan bisa saja mungkin stoknya yang di rumah habis ya. Sebenarnya masih ada katanya, dia bisa ngambil lagi di toko-toko yang dititipin untuk diambil lagi ya, untuk sesuai kebutuhan saya ya. Tapi ini butuh waktu dibanding kalau misalnya ada stok di rumahnya ya. Ini contoh ya. Jadi tugas kalian itu, dan kalian tentukan monggo sekali kalau bisa real beneran. Mungkin ada orang tua bisnis apa ya, yang produk ya, jangan jasa, tentukan aja di situ ya. Saya jual ke meja, Pak. Kenapa Hilda? Saya tanya di chat, Pak. Kenapa Agung? Saya tanya di chat, Pak. Monggo, tapi jangan di chat ya Gung, kamu tanya di grup aja, supaya nanti jawaban untuk kamu siapa tahu juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jangan chat pribadi ya, saya takutnya. Oh Pak, di chat ini Pak, Meet Pak, Google Meet ini Pak. Oh ini, sorry. Katanya aku, dia jual hewan, Pak. Gak apa-apa, tidak masalah ya. Kamu jual apa itu yang binatang peliharaan model kayak apa itu, iguana,
hamster, Harusnya cupang, apa, ikan cupang ya. Ponaan saya itu lulusan D3 dokter hewan UNER ya. Apa ya? Bukan dokter hewan tapi kedokteran hewan UNER diploma 3 ya. Sudah lulus tahun yang lalu kalau nggak salah, cari kerjaan susah, tapi sekarang bisnis ini ikan cupang ya, ikan cupang, dan dijual lewat online. Ternyata ya lumayan menguntungkan karena satu ikan itu katanya dijual sampai 600.000 ya, padahal ikannya saya lihat kecil, cuma bagus ya, berumbai-rumbai kayak gitu ya. Di rumahnya saya lihat banyak sekali apa itu ikannya ya, mulai dari telur itu terus kemudian dipisah-pisah kayak gitu ya. Saya punya mahasiswa kampus sebelah itu apa namanya, memelihara dulu burung lovebird ya, kemudian dia jual lewat Facebook ya. Dari penjualannya, keuntungannya waktu itu ya masih puncak-puncaknya, karena harganya ratusan ribu bahkan jutaan, bisa digunakan untuk bayar kuliahnya sendiri. Jadi dia nggak minta uang sama sekali ya. Bahkan setelah sekarang lulus cari kerjaan susah, sekarang meneruskan peternakan itu, meskipun katanya dia bilang ketemu saya terakhir itu lovebird sekarang lagi turun, nggak lagi booming seperti itu. Pak, lovebird, Pak. Hah? Saya kemarin hancur, Pak. Iya. Saya jual 43 biji lovebird itu harganya cuma kena 1,5, Pak. Nah itu memang ya sekarang. Nah sekarang dia tetap Apa peternakan Bernoi? karena menguasai itu. Sekarang Batman itu ya larang, Pak, penangan usaha. Ayo. Bernoi ini kabeh. sopo ini jual naga, jual kuda lumping, terserah lah ya. Tapi kalau bisa fix ya, kita satu semester produk itu ya. Kalau mau jualan kuda lumping ya kuda lumping terus, jangan nanti dua pertemuan ganti lagi ke kuda laut, kemudian ganti lagi kuda menjangan atau kuda apa. Tidak poni, Pak. Tapi kalau bisa yang masuk akal teman-teman ya, pokoknya yang bisa dijual ya, karena kita benar-benar belajar ya, supaya kalian nanti benar-benar lulus. Kalau bisa ini bisa jadi modal seterusnya ya. Jadi kayak keponakan saya yang tadi kedokteran hewan itu waktu kuliah sudah mulai bisnis ya, jualan iguana dan macam-macam. Setelah dia lulus cari kerjaan, kemarin nyoba PNS gagal, macam-macam mencari itu belum dapat ya, ini dikembangkan bisnisnya dia dan dia jualan lewat online ya. Tapi dia nggak khusus seperti kalian belajar ini ya, dia nyoba-nyoba aja. Makanya kalian sebenarnya saya ajarin ya, akan memanfaatkan secara optimal tentang digital ini ya. Ponakan saya lihat ya nggak belajar dari apa yang dia tahu aja ya, nggak khusus belajar digital marketing ya. Ponakan saya yang lain, anak-anaknya adik saya itu malah jualan aksesoris sepeda motor ya. Mulai jualan itu mulai kelas 2 SMA, dia menggunakan BBM waktu itu ya. Sekarang sudah mulai menggunakan marketplace ya. Kemarin sampai tadi kalau nggak salah saya lihat statusnya, dia sudah dapat order di awal tahun kemarin Januari, ordernya banyak. Padahal biasanya awal tahun itu Januari Februari sepi, dia banyak sekali ya. Tapi menurut saya itu hasil dari mulai bertahun-tahun dia belajar bagaimana dia mengenal, bagaimana kulaan, bagaimana membungkus, bagaimana cara menjual. Meskipun saya lihat dia tidak terlalu optimal ya, tidak terlalu optimal. Dulu malah saya mau ajarin kamu jangan hanya menggunakan BBM aja, dia hanya menggunakan BBM aja. Nah, sekarang tidak hanya BBM sudah nggak laku, pakai WA, tapi sekarang sudah menggunakan marketplace. Marketplace-nya ini yang lumayan transaksinya. Saya kepinginnya kalian serius ya. Tolong seminggu ini diinget-inget ya. Kalau perlu siapa tanyakan ke orang tua, tetangga atau siapa, bantu apa yang bisa benar-benar manfaatkan. Silakan, jangan malu, jangan apa. Sekarang di universitas yang lain juga ada mata kuliah seperti itu, bukan mata kuliah malah. Jadi ilmu sendiri, jadi program studi. Bahkan di Unpad itu D4, sarjana terapan yang namanya digital marketing, belajar selama 4 tahun. Kalian belajar selama 2 tahun. Bahkan sekarang khusus hanya cuma belajar 1 semester. Ya, ada yang mau tanya lagi? Adik saudara saya tidak berguna, Pak. Kalau dijual boleh ndak? Ngawur itu kamplengnya karo bapak ibumu. Dimas iki guyon tok ya. Dimas iki ya. Wah, Dimas iki gara-gara dadi transformer mah lho guyonan tok. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, kalau Pak yang ini jual lega apa, Pak ya? Kenapa, Agung?
Siapa dulu yang tanya ini? Enggak apa-apa ya. Iya, Gung? Woi, gantian woi. Saya Pak. Iya, Gung. Jadi ini jual hewan enggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Boleh, silakan. Boleh, Ah, Mas. Jual hewan enggak apa-apa, Mas. Jual jasa enggak apa-apa, Pak. Kamu sudah punya mantan, Tan Hilda? Kamu nggak pernah punya mantan kok dijual? Waduh, keras banget, Abi. Halo, Ya, Apo, kamu tanya apa, Apo? kalau jual Jual apa? Nggak dengar? seribu. Jual apa, Apo? Mobil, Hah? mobil, Pak. Mobil? Motor sama mobil. Wah, jangan-jangan dulu. Ya, berat kalau motor mobil itu ya, besar itu. Ya, Kalau aku udah kirim-kirim itu kan ke Flores, Pak. mobil dikirim. Iya, cari yang dari sini bekas, order ke sana. Oh ya wes lah, terserah. Ya, pokoknya kalau saya sekalian real ya, maka saya nggak mau yang nggak real ya kalau bisa. Jadi kalian tahu karena memang bisnis itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, harus lama belajarnya. Kayak ponan saya mulai kelas 2 SMA ya. Nah ini kalau kalian cuma nggak real, nanti ketika kalian sudah lulus dan mulai real, nah nanti kalian buang waktu, kalian masih belajar. Mungkin sekarang ini gunakan untuk belajar. Ya. Tapi kalau kamu merasa oke, silakan ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Pak, Ya, Dimas. saya ini mau jual voucher game, Pak. Itu real atau enggak, Pak? Real. Real aja, Pak, kalau gitu, Pak. Real sih. Nah, Kalau semisal Yusuf, saya mau tanya. atau Gantian. saya Wildy dulu. Mesti. kalau jual ini rental, Pak. Rental. Jangan ya, produk. Jangan, kalau rental kan jasa, ya. Ingat produk. Ya, jangan kita fokus di produk dulu ya. Meskipun saya bilang produk itu bisa jasa, tapi kita fokus di semester ini produk ya, yang bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dirasa ya, bukan jasa ya. Tita mau tanya apa? Pak, itu yang untuk screenshotan itu yang di screenshot bagian profilnya kita di marketplace-nya atau Iya. yang Ya, pokoknya intinya kamu screenshot yang sudah kamu bikin tadi itu, yang sudah ada itu ya. Terserah yang depannya atau terserah adminnya. Pokoknya buktikan bahwa kamu sudah daftar gitu aja. Ya. Oh iya Pak, iya. Agung tanya apa lagi, Agung? Tokped sama itu ya, Pak ya? Antara Tokped sama Shopee ya, Pak ya? Enggak, Pak, sudah, Pak. Oh ya. Ya, 3 ya. Indi ya. Tokopedia, Shopee sama Bukalapak. Seingat saya 3 itu yang paling gampang, seingat saya persyaratan ya. Kalau yang lain itu ya tadi itu ada kayak NPWP, ada SIUP, ada tabungan gitu ya. Agak mungkin lebih Kalau lewat IG gitu, Pak? lewat IG. Enggak ya, IG itu sosial media itu akun yang lain ya. Jadi kamu harus screenshot 7 ya, salah satunya IG memang. Tapi yang lain itu ada 3 marketplace gitu ya. Oke, Pak. Oke ya, ada pertanyaan lain? Hari ini kita akan benar-benar belajar mengumpulkan atau menerapkan semua ilmu yang kita pakai selama semester sebelumnya untuk benar-benar bagaimana kita menjual, memanfaatkan internet gitu ya. Langsung praktek kalau bisa, sehingga nanti kita mungkin selama semester ini ada 14 pertemuan buat belajar ya, errornya di mana ya. Kalau syukur-syukur selama semester ini nanti mungkin ada transaksi, malah bagus lagi ya. Oke teman-teman, waktu-waktunya sudah habis, kita akhirin ya perkuliahan di petang ini. Kemarin saya mohon maaf nggak bisa mengajar ya. Semoga saya bisa mengganti di waktu lain. Oke, terakhir saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan jangan lupa kerjakan sungguh-sungguh tugasnya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya ya teman-teman. Tolong
Jangan lupa presensinya di Google Classroom. Ya.